Salam kasih dan damai untuk kita semua. Sekali lagi Cika ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk kita bersama membina diri. Izinkan malam ini Cika yang sharing. Dan sharing ini adalah yang Cika dapatkan dari saat retret kemarin. Hal yang sangat menarik dari sharing Swamiji saat retret kemarin itu yaitu ketika beliau mengatakan bahwa dalam berjalan di kehidupan ini bukan tentang belajar, melainkan tentang berlatih. Bukan tentang belajar, melainkan tentang berlatih. Wah, kenapa begitu? Karena memang sebenarnya tidak ada sesuatu yang baru untuk diketahui. Sebaliknya, kita harus berlatih untuk menyadarinya. Ketika Swamiji mengatakan ini, benar-benar hati Cika tersentak dan tersadarkan lagi dan lagi. Karena memang semua itu sudah ada dalam diri kita. Vedanta mengatakan tattvamasi. You are that. Kamu adalah kesadaran murni. Kamu adalah dia. Tapi kenapa banyak dari kita yang tidak bisa menyadari kalau semua itu sudah ada dalam diri? Dikatakan bahwa satu-satunya hal yang memisahkan kita dari sang kesadaran, yang memisahkan kita dari sang ilahi adalah pikiran dan ego kita. Kita semua memiliki pikiran dan ego. Karena itu kita terpisah dari sang ilahi. Karena pikiran dan ego kita terpisah dari sang kesadaran. Vedanta adalah proses untuk mencoba mengendalikan pikiran dan ego kita agar mereka tidak menjadi penghalang. Pikiran dan ego kita tidak menjadi penghalang dalam perjalanan spiritual kita. Pikiran ini terus menghasilkan keinginan-keinginan dan ekspektasi-ekspektasi tanpa henti. Dan menurut riset, dalam satu hari itu muncul 60.000 pikiran dalam satu hari. Coba bayangkan. Di mana 75% adalah pikiran-pikiran negatif dan 95% adalah pikiran pengulangan. Luar biasa bukan? 60.000 pikiran yang tercipta atau yang kita produksi tiap hari. Ketika Cika diberitahu tentang hasil riset ini sempat termenung. Sebegitu banyakkah gitu pikiran-pikiran yang kita produksi tiap hari? Sangat sedikit orang-orang yang sadar akan hal ini. Sedikit sekali orang yang sadar bahwa pikiran-pikiran yang muncul ini adalah sumber. Pikiran ini adalah sumber dari semua permasalahan yang kita hadapi di dunia. Maka dari itu Vedanta banyak sekali membahas tentang pikiran. Karena Vedanta tahu, jika kita bisa mengenal pikiran, kita bisa memahami pikiran, dan kita bisa mengontrol atau mengendalikan pikiran, tentu akan sangat membantu kita dalam perjalanan spiritual kita. Dan akan sangat membantu kita mengenal diri lebih dalam, sehingga kita bisa mencapai apa yang dinamakan realisasi Tuhan. Dan realisasi Tuhan itu bisa dicapai saat ini, sekarang, dalam kehidupan ini. Ketika kita hidup di dunia, ada banyak sekali distraksi yang mengganggu ketenangan pikiran. Ada suatu doa yang indah yang dinamakan serenity prayer. Serenity itu ketenangan pikiran. Bunyi doanya seperti ini. God, grant me the serenity to accept all the things that I cannot change. Grant me the courage
to change the things that I can, and grant me the wisdom to know the difference. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami ketenangan pikiran untuk menerima apa yang tidak bisa diubah. Berikan kepada kami keberanian untuk bisa mengubah apa yang dapat diubah, dan berikan kepada kami kebijaksanaan untuk membedakan dari satu dan yang lain. Doa yang sangat indah. Dalam doa ini kita perhatikan, kita memohon untuk diberi ketenangan pikiran. Tapi ketika doa ini dibaca tanpa kita mengerti makna yang sesungguhnya, tentu saja ini tidak banyak membantu. Artinya, ketika pikiran kita tidak tenang, ketika kita berdoa dan tidak tenang, kita tidak bisa merasakan Tuhan dalam doa kita. Nah, ketenangan pikiran ini bukan yang tiba-tiba atau ujuk-ujuk bisa kita dapatkan tanpa berlatih. Banyak orang bertanya bagaimana caranya tetap tenang di tengah semua gangguan ini, semua fenomena di dalam dunia ini yang sangat hiruk-pikuk. Apalagi untuk mencapai ketenangan, untuk menerima apa yang tidak bisa diubah, atau apa yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Biasanya kita akan mencari solusi dengan memperbaiki hal-hal yang di dunia luar gitu, di luar diri kita. Tapi setelah kita sadari, hal itu tidak akan pernah membawa ketenangan yang abadi. Nah, Vedanta mengajarkan bahwa masalah sebenarnya itu bukan dunia luar, tetapi ada dalam diri kita sendiri. Jika kita terus menyalahkan dunia, atau kita menyalahkan orang lain, kita tidak akan pernah menemukan solusinya. Solusi sejati itu ada dalam diri kita, ketika kita mencari ke dalam diri. Jadi apa yang bisa kita lakukan agar kita tidak terganggu? Apa yang bisa kita lakukan agar kita tidak terdistraksi oleh hal-hal dunia? Bagaimana kita bisa tetap dalam keadaan damai? Vedanta mengatakan jika kita ingin menemukan kekuatan dan kedamaian, langkah pertama adalah latihan. Kalau teman-teman yang datang retret di Bogor, Kang Abu sharing ada 15 langkah untuk mencapai itu. Yang pertama latihan, yang kedua lihat nomor 1, yang ketiga lihat nomor 2. Jadi 15 langkah itu memang isinya latihan. Jadi latihan mengendalikan pikiran itu adalah langkah pertama dalam membina diri untuk mengontrol pikirannya, yaitu menciptakan jarak antara diri kita dengan pikiran. Gimana caranya? Sekarang kita bayangkan kita mempunyai teman yang sangat kita percayai, yang kita anggap sebagai sahabat sejak kecil, sahabat sejati. Tapi dengan berjalannya waktu, kita menyadari ternyata seseorang yang kita anggap sebagai sahabat itu adalah sebenarnya musuh kita. Nah, apa yang kita lakukan ketika kita tahu bahwa teman ini adalah musuh kita? Kita akan mulai menjaga jarak. Betul nggak? Nah, hal yang sama juga berlaku untuk pikiran kita. Pertama, kita harus menyadari bahwa pikiran itu bukan sahabat kita, bukan sahabat sejati. Pikiran tuh sering menipu dan mengarahkan kita ke arah yang salah. Nah, dengan pemahaman ini, kita bisa mulai menciptakan jarak secara perlahan. Jika tahu sangat mudah mengatakan semua ini dan tentunya sulit menjalankannya.
Tapi jika kita tidak mencoba melatihnya, kita akan tetap jalan di tempat. Ya enggak? Apa itu yang kita inginkan? Bukan berarti jika share di sini juga untuk menggurui teman-teman semua atau merasa jika sudah paling oke. Bukan. Di sini kita sama-sama berlatih membina diri, saling mengingatkan, saling menguatkan. Di mana saat ini pun jika masih terus mencoba membina diri untuk mengatasi pikiran-pikiran yang secara tidak sadar ternyata masih disimpan di dalam hati. Jika mengira bahwa sudah menerima dengan tulus, tapi ternyata baru disadari pikiran yang dulu menciptakan rasa marah itu masih disimpan dengan rapi di dalam hati. Nah, hal ini juga tentu bisa diatasi. Maksud jika hal ini tidak bisa diatasi hanya dengan memohon atau berdoa kepada Tuhan, tapi juga harus dibarengi dengan upaya-upaya kita dalam mengontrol pikiran kita. We are the master of our mind. Kita adalah tuan dari pikiran kita. Kitalah sendiri yang bisa mengendalikan pikiran. Kita bukan budak dari pikiran kita. Guru kami, Sri Bhagwan, memberikan contoh dengan bercerita. Di Vedanta itu dalam memberikan pemahaman sering sekali melalui cerita, dan guru kami Bhagwan sering sekali bercerita banyak filosofi, banyak cerita yang membuat pemahaman kita lebih mudah. Kita bisa memahaminya dengan lebih mudah. Dia bercerita tentang seorang anak kecil yang sangat nakal, yang sangat sulit mendengarkan kata-kata ibunya. Mungkin di sini banyak ibu-ibu yang pernah mengalami ya, ketika anak-anak kita masih kecil dan nakal, bermain ke sana, melari, lompat, bikin kekacauan gitu. Semakin kita mencoba untuk memberitahu, jangan ini, jangan itu, apa yang kita dapat? Anak-anak melawan kita gitu. Jadi Bhagwan bilang gitu, lihatlah, semakin si ibu mencoba mengontrolnya, semakin si anak itu melawan. Tapi Bhagwan juga bilang, tapi jika si ibu membiarkannya saja, dia akan berhenti dengan sendirinya. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk pikiran. Jika kita berkata kepada pikiran, lakukan apa yang kamu mau. Aku akan hanya mengamatimu. Kita akan melihat bahwa pikiran itu akan menjadi tenang, lambat laun, tenang dengan sendirinya. Nah, pikiran juga seringkali membawa keinginan yang memikat perhatian kita. Sebentar lagi adalah periode akhir tahun, di mana semua toko, semua mall, banyak sekali yang mencantumkan harga-harga diskon. Nah, keinginan memiliki barang-barang tersebut, untuk memiliki barang tersebut dari tulisan-tulisan diskon 50%, 75% pasti akan memikat perhatian kita. Semakin kita terpesona, semakin kita terikat. Namun, jika kita berhenti memberi perhatian kepada keinginan-keinginan tersebut, lambat laun pikiran itu akan kehilangan kekuatannya. Pikiran ini adalah materi, sedangkan kita adalah kesadaran. Saat kita menyerahkan kekuatan kita kepada pikiran, pikiran akan menjadi kuat, dan kita akan kehilangan kendali. Dengan hanya mengamati pikiran tanpa terlibat,
kita dapat mengambil kembali kendali atas diri kita. Memang pikiran mungkin akan mencoba untuk menarik perhatian kita lagi, tapi jika kita tidak bereaksi, pikiran itu akan kehilangan daya tariknya, akan kehilangan kekuatannya. Nah, latihan ini membantu kita untuk memahami bahwa kita bukanlah pikiran. Pikiran hanyalah sesuatu yang bisa kita amati. Dengan memisahkan diri dari pikiran, kita dapat mencapai ketenangan dan kedamaian dalam hidup kita. Jadi, mari kita bersama-sama terus melatih ini hingga kita benar-benar menguasainya. Sekian sharing malam ini, semoga bermanfaat. Semoga kita semua bisa menyadari bahwa kita bukanlah pikiran, dan pikiran bisa kita kendalikan. We are the master of our mind. Kita adalah tuan dari pikiran kita. Dan kita akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian dalam menjalani hidup. Mohon maaf jika ada kesalahan yang terucap dalam penyampaian sharing ini. Mohon silakan ambil yang baiknya untuk menjadikan pembelajaran dalam hidup ini. Terima kasih, jika kembalikan ke Novi.